tidak mengharapkan gaji 1% pun. Kalau ada diterima, Alhamdulillah, kalau tidak Mas. ada ya sudah. Kita ke lokasi, kita lihat itu, kita cuma dapat buktinya cuman jilbabnya aja, kan? Berantu. Ya angker kan. Terkenal ya, Mas. Ya terkenal. Jadi kalau orang ke situ tuh enggak ada yang selamat ya. Itu jam 12 siangnya itu kita tuh padahal jauh dari perkampungan tuh. Kita dengar suara azan jelas sekali. Suara Hey, yo, this is Puto Sibau Flow. You better call us Prince of Borneo. Oke guys, selamat datang di podcast AO. Antara opini kita. Oke, berapa minggu kita nggak podcast lagi ya? Iya mas, udah Lumayan sibuk lama ya? sih, sibuk. Jadi Jadi mohon maaf guys, kita nggak bisa ngepost rutin ya, karena masih sibuk. masih sibuk ya. Tapi malam ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial lah, kan? Spesial ya. Cukup langka juga. Langkah Beliau- superhero ya, ya, superhero superhero masyarakat kayaknya ya. Relawannya. Superhero, Di beliau ini merupakan seorang relawan guys. Katanya Relawan ya. Itu sih Bau ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Mas Sapari. Tepuk tangan dulu sama Mas Sapari. Oke. Kenalan dulu ya Mas. Ivan Mas. Safari. Ari, Mas. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya Mas, perkenalan dulu Mas sama teman-teman. Teman-teman kan banyak Oke. yang Mungkin ada yang belum kenal kali ya kan? Iya. kenalan. Langsung aja ya. Langsung aja. Mas. Selamat aja. malam kawan-kawan. Oke. Perkenalkan nama saya Ika Safari Romantika, biasa Safari. dipanggil Mas Safari. Asalnya dari mana? Kalau dari ini mana? dipanggil-panggil Mas ini? Asalnya Jawa ya? Jawa. Jawa. Kedua Oh, orang tua Jawa. 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 Lahir di sini. Kalau masa lahir kita di Sanggau, tapi besar Sanggau. di Tusibau. Itu sih Bau ya. Oh iya ya. Numpang lahir aja di Numpang Sanggau. lahir Sanggau. Tapi sebelumnya udah pernah ke Jawa enggak? Udah. Oh udah ya. Tapi lancar enggak bahasa Jawanya? Iso-iso sedikit. Oh iso sedikit. Campur ya. Oh campur ya, campur. 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 Banyak Udah darah agak nih Mas. hilang Dia banyak gitu. darah nih ya. Darah ya. Campur-campur. Iya. Berarti udah lama ya Bang di mana tadi, di Sanggau ya? Di Sanggau itu 4 tahun aja. 4 tahun aja. Iya. 4 tahun. Selebihnya di Tusibau ya. Tusibau, besarnya Tusibau. Oke. Mas nih statusnya nih sekarang apa sih Mas? Kayaknya udah berkeluarga ya. Keluarga mungkin ya? Kita belum keluarga, Oh, saya belum. sendiri belum keluarga. Oh belum ya. Masih single. Single. Ya, guys, boleh di Boleh dilirik ya bagi cewek-cewek yang pengen nih. Mas ini kan terkenal dengan banyak kesibukan ya kan, Pan? Mulai dari tim SAR kan, terus kopi juga ya. Saya Jualan sering kopi. lihat sih jualan kopi. Bisa itu. ceritain nggak Mas? Pekerjaan kegiatannya kesibukan dulu, kegiatan Mas ya. Kalau kesibukannya itu. kegiatan sehari-hari sih selain kopi, dulu kita pernah juga jualan kopi keliling, kopi keliling Kli ya. ya. Terus kita habis itu lari ke cuci motor sampai saat ini. Oh, iya. Tapi sebelum-sebelumnya pernah buka jasa online antar makanan, paket, Oh. orderan gitu. Namanya apa sih Mas? Mas Express. Mas Mas Express. Express. Iya. Wis. Mas Express. Terus enggak lagi? Nah, Kenapa lagi karena keterbatasan dana. Oh iya ya. Jadinya itu ujung-ujungnya duit. Oh, iya, itu Oh juga ujungnya sih. oh ya udah ujung-ujungnya Berarti dia. berapa lama Mas? Hampir 3 tahun kalau orderan gitu. Oh iya. Terakhir Berarti- itu di Long Last Long last ya. Coffee. Oh sama si kayak si siapa ya? Haikal ya, Haikal Abang Haikal. sama si siapa? Kang Bors. Baba. Ya, tapi kita lebih ke orderan kopi, Kopi, minuman, ya. makanan Oh. gitu. Oh Ya. ya. Lebih inti itunya. Selain itu ada nggak kegiatan-kegiatan lain? Kalau kegiatan lain, kalau di luar dari pekerjaan, ngekru, Kru juga. Ngekru. iya, ngekru band lokal Oh iya. Kapas Hulu, Lokal ya. namanya King of Borneo. Oh. Selain King of Borneo apa lagi? Saat itu aja. Oh, itu Iya, aja. itu aja sih. Ngekru. Ngekru aja, biasanya ke kecamatan, ke kabupaten lain. Wih banyak Itu jobnya ya, Mas. gimana kerjaannya Mas?
bagian apa sih krunya bagian lebih apa sih? spesifiknya? Kalau saya sih lebih ke drum maupun ya? gitar, bass. Lebih intinya sih drum. Drum ya. lebih intinya Ngeset Oh, set, drum ya. dari awal, pembongkaran sampai pemasangan sampai check soundnya apa semuanya tuh harus ready lah, Ready, standby. Aman ya Mas? Aman. Nggak ada sih mungkin kayak Ada cerita unik nggak? Misalnya apa? Kalau itu sih ada. Mm-mm. Pas di Lanjak Festival Danau Sentarum tuh kita pernah manggung tuh, ada salah satu anggota band tuh minta kursi, kita ambil dari bawah tuh naik ke atas hampir terpleset. Siapa yang hampir terpleset? Saya sendiri. Oh iya. Jadi penonton tuh fokusnya ke saya, jadi mau ketawa enggak jadi karena Oh iya iya. enggak pecah. Enggak jatuh tadi kan. Berarti itu otodidak ya Mas belajarnya? Ya, Ngekru-ngekru. kalau dari tahun otodidak berapa sih? Dari akhir tahun 2012 Wih, ikut. udah lama berarti ya. Oh iya. Itu siapa yang ngajak? Itu inisiatif sendiri sih. Kebetulan juga kita ada wadahnya di salah satu komunitas Putusiwa Art Community. Kita bergabung situ akhir tahun 2012. Itu saya masih duduk di SMP. Saya bergabung. SMP. Ya. Udah ikut-ikut ya Mas? Ya ikut-ikut, cuman enggak sering karena masih sekolah kan. Oh iya iya iya. Nah dari situ juga mengembangkan bakat lah, apa yang bisa dikembangkan di situ ya. Memang kru kan ya sudah basicnya memang di situ. Tapi bisa nggak main alat musik gitu? Main alat Nah, musik. kalau Biasanya kru kan Kru kan paling nggak bisa lah kan? paling nggak bisa ya. Kalau musik, kalau yang bisa dimainkan drum, gitar, bass itu aja. Iya. Oh ya. Ya kan biasanya kan cek sound Keren, biasanya. keren. Tes Biasanya. alatnya. Itu satu-satu alatnya ya. Wih. Tape juga bisa. Anak band juga ya Mas? Mungkin Ya, kalau anak band bisa dipanggil, iya, cuma enggak pernah manggung. Iya. hanya nge-crew ya Mas? Iya, ya emang hobinya nge-crew kan. Band-band mendadak aja ya. Iya, band dadakan. Ini Mas, dengar-dengar nih Mas, Mas nih terkenal apa ya? Pernah kayak ikutan kayak apa bakti sosial gitu ya, kegiatan tentang sosial, kemanusiaan gitu ya, kayak apa ya Mas? Basarnas. Basarnas. Ya. Sesuai dengan seragamnya sekarang kan? Oh, ya, Fitness malam ini. Oh ini SAR. SAR, potensi SAR. Ini boleh Saya- ceritain Mas? Dari dulu sampai sekarang masih ikut tim SAR Kapuas Hulu. Oh masih. Masih. Tapi saat ini relawan namanya TRC, Tim Reaksi Pramuka Peduli. Tim reaksi gitulah TRC. Jadi dari Pramuka. Oh dari Pramuka. Berarti sebelumnya Pramuka juga ya Mas? Ya, Pramuka, aktifnya di Pramuka juga kita. Bisa sih sampul-sampul itu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tepuk Pramuka bisa? Pramuka bisa lah. Kalau tepuk Pramuka bisa, cuma Oh, jangan iya. di sini dulu. Jangan di sini dulu ya. Oh tim SAR ya Mas? Iya. Banjir, evakuasi, korban tenggelam maupun pertolongan pertama. Kita juga pernah ikut pelatihan di Sintang, di kantor Basarnas Sintang. Itu selama 1 minggu dapat pelatihan maupun teori-teori materi yang pas semua, dapat sertifikatnya juga. Oh dapat sertifikat ya? Ya, tinggal kita nunggu kantornya aja. Belum ada ya kantornya? Nah, kalau di Kapuas Hulu belum ada, cuman mau didirikan, cuman kita belum tahu karena masih apa bahasa? proses Rencana ya? masih rencana. rencananya, ya. Mas ini yang saya mau nanya nih yang tentang pertolongan pertama itu kayak apa ya Mas? Kalau yang pertolongan pertama tuh CPR. Apa itu Mas? Itu Kita nggak paham gitu. kalau saya lupa ingat sih. Lupa ingat ya. Ya, pertolongan pertama saat korban pingsan atau hilang napasnya atau setengah-setengah tuh. Iya. Biasa kita kasih Pompa-pompa gitu ya. pompa RGP namanya. Oh, RGP ya. Itu ditekan-tekan sama beberapa kali, habis itu kita kasih napas buatan ke korbannya itu. Setelah itu coba sampai ada hasil, kalau enggak ada kita larikan ke rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Iya sih, pertolongan pertama kan? Iya, pertolongan pertama. Antisipasi. Pernah? Kalau itu belum pernah kita nemu. Oh belum pernah ya Belum di sini pernah. ya. Khususnya di Kapuas Hulu ini belum pernah. Iya, belum pernah. Itu Mas,
awal mulanya gimana Mas bisa terjun ke SAR? Ah, Gimana ceritanya? Kalau itu pertama dari Pramuka. Pramuka ya? Itu dulu memang udah lama TRC dibentuk, cuman belum dikeluarkan karena keterbatasan dana. Dana ya. Ya, kemudian ada yang senior menawarkan mau ikut tim reaksi cepat Pramuka Peduli. Ya udah terjun. Nah, itu dulunya banyak anggota. Mungkin faktor alam atau faktor itu kan waktu mereka juga ya Oh, iya, iya. yang masih bertahan masih ada lah. Tahun 15 berapa orang. Mas? Kalau Pramuka dari SD. SD ya. Nah, tapi kalau ikut TRC itu TRC. awal Covid. Awal Covid berarti Ya. 2019 kali ya? Iya, Udah 19. lumayan lama. Mas boleh tau nggak ada berapa anggota sih di itu? Kalau yang udah ikut pelatihan itu 10 orang. 10 orang. Yang lainnya itu dari Pramuka, dari berbagai kecamatan. Itu kita setiap kecamatan tuh ada semua TRC-nya. Oh, ada semua. Ya, cuma nama-namanya berbeda ya. Oh, tapi sama itu ya? Itu sama tujuannya gitu ya? dari Pramuka semua. Kayak apa itu? Kuartir cabang. Ya, itu. dari keluaran kuartir namanya. Keluaran misal kecamatan Jongkong, Selimbau. Itu ada. perwakilannya ya. Jadi kita kalau ada operasi orang tenggelam atau orang hilang di tengah hutan, itu kita koordinasi ke Pramuka yang di sana, kuartirnya di Jongkong atau di Semitau, pokoknya berbagai daerah Informasi. kecamatan lah. Itu ada persyaratannya enggak sih Mas kalau mau join ke Ah. apa SAR tadi ya? Iya, tim Kayak- SAR kalau join itu sebenarnya kita kan relawan ya. Relawan. Oh, ya, Nah, relawan. karena kita Jadi- masih termasuk relawan, jadi terbuka untuk siapa Terbuka ya. saja. Oh, siapa Nah, saja. Dan kalau tamu kita usia pun bebas ya. Ya, kalau saya sendiri tergerak dari hati nurani. Oh, ya. iya, iya. Dengan kemanusiaan kan dari hati kan. Betul sih. Ya. Tidak mengharapkan gaji sepersen pun, kalau ada diterima, Alhamdulillah, kalau tidak Mas. ada ya sudah. Berarti itu mentalnya harus terlatih ya. Ya, Berarti, ya. kalau Harus mental siap ya, itu harus sudah siap ya. siap mental baja. Oh, iya, Kapan dimanapun siap kita. siap. Bahkan kalau di podcast ini ada panggilan terjun kita. Oh ya, langsung terjun ya. Siap berangkat. Siap Mas. berangkat. Siap ya. berangkat. Berarti seringnya Mas masuk hutan? Kalau masuk hutan sering. Cari orang hilang ya? Ya, kita sudah belajar tentang jungle trek. Jungle trek itu cari orang yang sesat di hutan atau bahasa ulunya di rimba kan. Itu biasanya kita udah dilatih sebagaimana rupa persiapan alat maupun mental fisik Mental, itu memang harus dipersiapkan Persiapan baik-baiknya. kayak pembekalan gitu. Iya. Nah, kalau saya memang diprioritaskan bagian konsumsi atau logistik. Logistik. Oh, ya. logistik. Chef juga. Usip Oh, juga. tukang masak. Ya, tukang masak Dipandang anggota masak, juga. Mas. Oh, enak lah. Yang lain pada nyari Iya. kan Mas kan sambil makan. Iya. gitu. Wah. Itu Mas, apa? Ada enggak cerita yang berkesan di Mas kayak pas jadi SAR tim apa SAR tadi? Ya, kalau Kisah-kisah. kita Mm-mm. pengalaman Yang kita mistis lah. mistis lah lah. biar kalau seram dikit. pengalaman kita tuh pernah sih satu tempat atau satu daerah tuh, saya nggak sebutkan tempatnya ya. Oh iya iya. Di- Nah, di pasir. Itu di perbatasan antara Jongkong dengan Selimbau ya. Itu ada telepon dari Kapolsek tuh, ada orang hilang. Itu nenek-nenek udah usia lanjut lah, mungkin udah rentan usia, ya. kan. Tapi masih segar kan. Dia hilang udah berapa 3 hari gitulah. Nah, kita terjun ke situ 10 orang tim yang udah ikut bersertifikat apa semua. Terjun ke situ, sampai di lokasi kita nginap dulu semalam, koordinasi sama masyarakat yang ada. Nah, kemudian besoknya kita manuver sesuai porsinya masing-masing. Kalau saya belum manuver karena menyiapkan bahan-bahan Oh iya, keperluan bagian mereka. logistik ya. Iya, logistik mereka apa-apa, HT maupun perlengkapan mereka. Nah, jadi di situ tuh kita malam tuh udah pencarian kedua hari tuh kita bergerak malamnya jam 9 malam ya. Nggak jauh dari perkampungan tuh katanya ada info. Kita ke lokasi, kita lihat itu, kita cuma dapat buktinya cuman jilbabnya aja. Tapi benar itu jilbabnya itu. Ya, jilbab nenek yang korban tuh kan. Heeh. Nah, kita bawa
besok pagi kita lihat dulu kan. Ada juga yang untuk ya istilahnya orang penau lah atau Oh, iya. dukun atau Oh, yang berilmu lah bahasa itu ya. orang pandai lah ya. Terus. Kita nggak itu sih nggak terlalu Ah. mendalami soal Mendalami, itu kan. iya, Ya, iya. pokoknya kita apa yang kita bisa Bisa. untuk kita cari lah kan. Eh, Nah, kita pagi-pagi itu sudah mandi, sudah siap semua. Kita berjalan lagi dari jam 7 pagi sampai hampir maghrib ya. maghrib. Nah, di situ tuh uniknya tuh di kampung tuh entah nggak tahu ya bahasa orang Ulu nih apa. Itu kalau kita patah dedaunan atau ranting tuh yang kita lewati itu. Terus kita mau balik lagi tuh dia hidup seperti semula. Oh, kembali lagi ya. Iya. Wih, masih mistis berarti Iya. Mas daerahnya. Kemudian tuh jam 12 siangnya itu kita tuh padahal jauh dari perkampungan tuh. Kita dengar suara azan. Jelas sekali. Suara azan. Iya. Jam Jam 12 siang zuhur. Pas Zuhur. zuhur. Semuanya dengar. Semuanya dengar. Itu kayak kita di ketinggian 8.000 kaki gitu lah. Berarti iyalah sekitarannya enggak ada masjid kali ya. Iya, enggak ada. Nah, dari saat itulah kita Mulai Mulai agak jadi pengen merinding nih. pengen kaki 1000 ya. Iya. Ah. Cuman kita nggak habis pusing kan, kita udah belajar tentang mistik-mistik gitu kan. Kemudian kita punya bekal, kita Tapi punya Mas, ilmu. mohon maaf ya Mas. Ya. Hal-hal kayak gitu emang ada ya Mas? Kayak gitu. Kalau kayak gitu ada sakral, tempat-tempat sakral. Memang tempatnya itu sakral. Kemudian kata orang sana juga berantu kan. Berantu. Ya angker kan. Terkenal ya, Mas. Iya, terkenal. Jadi kalau orang ke situ tuh enggak ada yang selamat ya. Kalau ada hilang gitu ya. Iya, dan ternyata pun yang korban nenek-nenek yang lanjut usia tuh tidak ditemukan sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari kapan, Mas? Saya nggak tahu dah, lupa ya. Karena saking banyak kejadiannya. Itu lupa tahun berapa. Terus gimana tadi, Mas? Lanjutan, Mas. Lanjutannya kita udah mau pulang itu. Malamnya tuh terakhir tuh kita ke seberang tuh, kita manuver lagi, pencarian lagi. Kita nemu ular tuh, kepalanya 2 tuh. Ular apa? Ular kemeliang lah kata, atau ular cincin api itu kan. Kuning-kuning Yang kali ya. hitam kuning tuh. Hitam kuning. Itu kepalanya itu 2. Itu mata kepala tuh ngelihat semua. Wih. Di seberangnya itu juga ada pohon besar tuh. Ya kayak monyet, cuman bentuk fisiknya tuh kayak bukan. Ya. Siluman kali ya. Iya, kayaknya rada-rada siluman lah. Itu kita pernah juga diketawain si kuntil, cuman kita nggak ngeresponnya lah kan. Namanya juga kita Malam ya posisinya. Iya, kemudian kita nemu tengkorak, entah tahu itu tengkorak manusia atau bukan kan. Lah kok enggak tahu Mas? Kecil kah atau gimana? Kecil bentuknya. Hmm. Mirip-mirip kayak anak-anak di bawah umur 5 tahun gitulah. Iya kah? Iya. Mungkin ada pesugihan kali ya, Mas. Ya, mungkin kita nggak tahu lah ya, kita nggak Terus bisa gimana begitu. tuh? Dibiarkan gitu aja. Ya Nggak kita pegang-pegang lah, yang namanya kita penasaran kan. Dibawa pulang nak? Ada yang dibawa pulang. Loh, siapa yang bawa? Mas? Ada Waduh. teman Teman. anggota kita yang kuat mentalnya kan. Itu Mas batas pencariannya itu kayak orang hilang tuh berapa lama sih Ada Mas? enggak tenggat waktu? Kalau di perairan itu paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Ya, itu pertama dikasih tahap 3 hari. Hmm. Nah, kemudian setelah 3 hari ada bentuk fisik atau enggak ada, kita koordinasi dulu sama yang di pusat. Nanti kita telepon Basarnas minta bantuan, baru kita lanjut lagi. Itu kita pulang dulu. Oh, pulang dulu. Nah, nanti mereka datang baru berangkat lagi. Harus sama-sama. Berarti SOP-nya gitu. Kalau lewat seminggu, Mas, gimana Mas aturan, Mas? Kalau lewat seminggu Enggak ditemukan gitu. tidak misalnya. ditemukan, tergantung kesepakatan ketua-ketua Basarnas maupun ketua Sama keluarga TFC, gitu ya, ya? keluarga maunya gimana atau ikhlas atau gimana. Yang paling berat itu ikhlas kan, Iya sih. sama masyarakatnya tuh. Itu kalau dari hati kita tuh rasa luka mendalam gitu Iya, kan. Kayak Iya. gagal ya Mas. Iya, Tugas kayak sudah gagal. kayak- Iya. Kayak gagal pencarian kita nih sia-sia. Sia-sia. Ah,
kayak nggak membuahkan hasil gitu kan. Ada usaha lah ya. Iya, Mas, ada penting usaha. kan. Pokok kita beri yang terbaik lah untuk masyarakat kan. Oh ya pasti ya Mas. Ya. Ini Mas nih misalnya kan kayak pencarian orang hilang kan. Ya. Kalau dari pribadi Mas ada nggak kayak persiapan gitu? Khusus kalau misalnya mau cari orang hilang nih kan. Misalnya apakah minum apakah misalnya kan. Kalau saya sih dididik kebetulan orang tua tuh TNI ya. Ah, Nah, jadi dah disiapkan, dah dididik. Kalau kamu ke hutan nih 3 hari ini makanannya ini. Nah, jadi kayak ada jamu. Nah, tapi kalau untuk obat-obat medis gitu kami dikurangi karena itu pengaruhnya ginjal kan. iya. Nah, kayak jahe itu pasak bumi, nah itu biasanya. Stamina kan. Ya, stamina. Itu pun udah setiap hari diminum, setiap jam tuh enggak bisa. Nah, biar kalau udah selesai kegiatan baru kita minum. Berarti nggak tidur kali ya Mas? Kalau ada pencarian Kalau istirahat kurang kali ya. istirahat tuh minim kadang. Minim ya. Kadang kita 8 jam anggota yang manuver pagi, yang malam ini yang pagi tadi tidur, yang malam bergerak. Oh kayak pakai sip itu. Ya, pakai sip. Pakai sip. Ya. Yang kadang kita yang masaknya juga terlibat juga. Nah, selain di tanah atau jungle trek mencari orang hilang tuh kita di air juga. Udah akhirnya. Ya, kebanyakan di kapal Sulu nih korbannya tuh di air, tenggelam. Ya. Yang kata orang bilang mati lemas. Ada nggak ceritanya Mas? Kalau itu Cukup dulu berkesan lah. Bikin air. anak umur berapa ya, 12 tahun kah berapa gitu, pokok di bawah umur gitulah. Di Teluk Barak tuh dia mandi sama tantenya atau ibunya lah, tanpa pengawasan orang tuanya. Kemudian dia hanyut. Itu udah pencarian tuh udah berapa hari, 3 hari itu nggak ketemu-temu. Habis itu berhenti Nyarinya pencarian di sekitar situ. Kita nyoba nyelam, kita nyoba nyisir dari Mas, pagi. nyelam? Kalau nyelam kita belum bisa. Kita Belum harus bisa? ada pelatihan lagi. Oh, ada pelatihan Oh, lagi iya. ya. ada lagi. Oh iya. Ini udah nggak sembarangan karena ada SOP-nya juga Oh, iya. kan. Ada alatnya juga. Terus Mas, gimana tadi Eh, ceritanya? kita setelah itu manuver, cari setiap sudut, setiap batu apa semua rangkang-rangkang gitu kan, atau kayu yang beranyut gitu kan. Nah, itu malam-malam kita cari itu memang nggak ada Nggak tanda ada bukti, hasil ya? nggak ada hasil. Kemudian besok pagi kita kita sudah balik semua ke rumah masing-masing. Seminggu kemudian tuh ketemu itu di daerah Bunut. Jauh. Bunut Hulu atau Hilir? Bunut Hulu. Bunut Hulu. Jauh ya Mas. Iya. Jauh ya? Pokoknya dari Karangan Teluk Barak itu sampai ke Bunut sana. Ketemunya itu pun kondisinya sudah memprihatinkan. Oh iya. Tapi masih bisa diidentifikasi ya. Iya. Si kelihatan ya. Siapa yang nemuin itu kemarin? Itu orang nelayan sih yang nelayan. nyari ikan di mukat gitu. Itu nelayan. Terus dia lapor. Kemudian kita kejar, kita bawa pakai kantong jenazah tuh. Kok bentuk rupanya tuh yang kakinya enggak ada, bola matanya dan ada lagi. Berarti yang evakuasi Mas ya biasanya. Kalau yang kayak gitu tuh biasanya kan tergantung siap nih kawan-kawan tuh. Sebenarnya kita pun nggak sembarangan juga kan, angkut mayat, main pegang gitu. Kita tuh pakai latek tuh ya. Sarung tangan yang karet tuh, itu minimal tuh 3 lapis atau 2 lapis ya. Atau kalau kita ada luka, sayat sikit kan, luka sayatan kah, biasa kan kita gores kena silet atau kena apa. Kalau kita megang mayat, itu bakterinya tuh lebih bahaya sebenarnya. Kalau kena kita Kulit tuh langsung tetanus tuh, bereaksinya 3 hari, kemudian tuh tetanus, itu nyebar tuh. Bisa amputasi. Makanya perlengkapan kita SOP kita harus benar-benar matang. Sama nyali itu mentalnya itu kan harus mentalnya matang juga sebenarnya kan. Iya. Ini mohon maaf nih kan kejadian yang lucu Mas pas misalnya Pas itu. Kalau kejadian lucu sih banyak sih. Banyak, Cuman kita tuh kondisi waktu capek atau waktu itu ada waktu yang lawak. Buat ngibur diri Iya, aja. ngibur-ngibur teman-teman gitu. Nah, kita itu pakai mobil ambulan tuh ya. Mobil ambulan tuh kita rombak untuk kita jadikan
mobil tim SAR gitu kan, tapi tulisannya kuartir cabang Kapuasulu tuh, itu kan bekas ambulan tuh. Jadi nggak peduli lah kita mau tidur situ, itu suka mogok gitu. Kalau kita naik bukit tuh mulai banyak cobaan ya Mas. banyak cobaan. Banyak cobaan. Dibilang saya tuh turbulencing gitu dari ketinggian 8.000 kaki. Ada bunyi ajan lagi. Selain di kejadian-kejadian di Kapuasulu kayak orang tenggelam, orang sesat di hutan. Kemudian kita pernah juga dipanggil Basarnas Pusat tuh di Sintang, evakuasi banjir yang hampir 3 bulan tuh di Sintang tuh. Berarti pernah ke luar Kapuasulu? Iya pernah. Itu ditugaskan dari Pak Wakil gitu kan. Bersin Mas, kenapa Mas? Jadi ini habis itu kita terjunkan 10 orang dipanggil. Kesukaan Mas. Kok Mas. Santai. Kok lo Mas, nafas. Oke. Kita dipanggil 10 orang. Kemudian kita ke lokasi itu, kita dari Tusibau tuh berangkatnya dari pagi, nyampe sana jam 9 malam ke lokasinya. Dari pagi sampai jam 9 malam. Lama ya Mas. Iya, karena kendaraan yang kita gunakan tuh kendaraan darat. Mobilnya TNI kan, Kodim. 1206. Berarti ada orang Kodim juga ikut kali ya? Ada. Gabungan berarti ya Mas? Iya. Minum dulu ya. Minum Mas. Minum santai Mas. Biasa terlalu tegang. Ini Mas. Minum dulu. Kapan terakhir itu nolong orang? Terakhir kemarin tuh kebakaran yang di Sipang 4. Di mana? Yang di Sipang 4. Itu. Mau naik jembatan tuh. Pasar itu kali ya? Ya Pasar ya. Itu gimana Mas kemarin itu Mas? Ceritanya Mas. Itu kan udah mau maghrib ya? Mau maghrib ya? Iya. Kan pasti kan udah pada pulang tuh, udah pada persiapan buka puasa itu. Iya, itu gimana pertama kali Mas dengar kabar itu? Kabarnya kita masih di rumah ya, masih mau menyiapkan buka puasa kan? Puasa ya Mas? Mas puasa? Iya puasa. Puasa. Kirain sampai kita batal loh. Iya. Yang kita beli takjil kan. Padahal kita lewat tuh situ kan. Belum ada kejadian jam 3 sore itu. Sekali udah nyampe di rumah ya habis ini takjil, ada info A1. Kalau A1 tuh berarti udah siap bergerak, berarti ada ya kejadian. Itu kayak apa? Kode? Iya, kode. Selain A1 apa? Kode-kode Mas. A1 itu siap. A1 tuh udah di lokasi. A1 udah lokasi. 10-2 tuh di mana kodenya? Kode wetik kita 10-2 itu udah. Posisi gitu ya. Iya, posisi kita. Iya. Ada bahasanya sendiri lah. Berarti kalau WA gitu ya Mas? Iya, di gitu grup-grup tuh memang tidak paham lah ya. Tidak paham anggota. Kijang 1. 10A. Berarti terus gimana Mas? Kalau di situ kita nggak tahu ya motif kebakarannya itu dari mana, tapi itu udah posisi puasa, mental, perut berbunyi, sampai batal kita puasa tuh. Rata-rata tuh batal semua puasa tuh. Padahal mau berapa menit lagi kan? Iya, mau dari anggota kepolisian maupun apa. Itu ada korban jiwa nggak sih Mas? Kalau korban jiwa tuh alhamdulillah nggak ada. Ya? Tapi kalau kerugian yang properti kayak dagang-dagangan orang situ mungkin banyak kan. Banyak ya. Nah, bisa disebutkan lah berapa jumlahnya. Pokoknya banyak. Sampai jam berapa tuh kemarin Mas? Itu sampai malam lah, sampai jam 7 sampai jam 8 gitu lah. Baru api bisa dia. Enggak pulang-pulang Mas kemarin di situ. Enggak. Ya? Pokoknya kalau udah clear, udah aman semua, baru kita pulang. Berarti yang kebakaran kemarin tuh skalanya tuh besar atau gimana Mas? Kayak pengukurannya kalau dari skalanya lah. Kalau kami itu termasuk besar tuh. Besar ya? Besar ya. Di berapa mobil tuh ya Mas? Iya. Mobil madam. Itu dikerahkan semua. Ya. Sampai yang punya TNI polisi itu dikeluarkan juga water cannon-nya. Lama sih berapa jam kan? Bisa mati lampu. Itu terakhir ya Mas? Iya. Kayak korban-korban tenggelam atau yang lain terakhir kapan Mas? Terakhir
tahun 2023 nggak salah. 23. Iya, awal 2 tahun Maret yang lalu gitu ya? lah. Itu yang orang Padang di pasar tuh yang dia mau Oh, di Pelak Pulau ya? iya, Pelak Pulau, Oh, iya. Karangan Oh, Pelak iya. Pulau. Itu dia mau menyelamatkan rekannya. Kemudian dia selamat bawa rekannya selamat, kemudian dia yang selamat. Karena dia pakai selawar lepis kayak gini kan. Oh, emang bahaya sih susah kan? kalau Iya. pakai apalagi pakai sepatu Iya. gitu kan. Susah gerak. Itu waktu pun maghrib. Kejadiannya itu. Iya. Itu nggak jauh sih. Hanya berapa ratus meter tuh ketemunya. Oh, Itu pas misalnya maghrib ini kejadiannya, Iya. ketemunya Temunya malam juga. Enggak, itu 3 hari 4 hari gitu 3 baru hari ya. ketemu. Lama juga emang. Iya. Itu pun saat dia ada ngapung gitu. Oh ya. Identik manusia tuh kan kalau di Jamair kan Nah, udah tidak sadarkan diri atau meninggal, Hmm. dia tuh dalam tubuhnya tuh mengeluarkan gas ya, maka dia naik. ngapungnya. Iya, Oh, ngapung. hangat kita kan. Itu loh. Oh, gitu ya. Itu pagi-pagi gitu. Kalau mau Pagi-pagi. manuver yang mau ketemu. Ini Mas, aku mau nanya nih Mas. Iya. Selama orang hilang kayak tenggelam gitu kan, Iya. ada enggak ketemu? Nah, Kalau tadi kan di gagal hutan lah gitu kan? kan. Iya, ya. Mungkin udah pasti udah enggak ketemu mungkin. Iya. Ya, Kalau- mungkin dia udah dimakan binatang buas atau apa. iya. Kalau di air tuh pernah enggak? Alhamdulillah sih. Hmm. Operasi kita yang orang tenggelam tuh keadaan ditemukan semua. Ditemukan Sampai semua, alhamdulillah. Berhasil semua ya, Mas. berhasil semua. Ada nggak sih kayak suka duka lah dalam menjadi selama jadi SAR ini? Kalau duka Dukanya. ada sebenarnya. Saat orang sudah ditemukan ya, korban yang tenggelam tuh, Iya. kita naikkan dari lanting sampai ke atas tuh. Hmm. Itu tuh warga-warga tuh, kerabat dekat keluarganya tuh udah nangis. Nah, kita megang jenazahnya tuh, kantong mayatnya itu. Nah, disitulah kita mau keluar. Oh iya ya. Sedih juga ya. Nah, cuman kita tahan kan. Ya, profesional lah ya. Iya. Mas. Kemudian ngomong ya, korban ini kan sudah berapa hari kan, jadi bau, jadi yang suasana baunya juga menambahkan Gila. kesedihan mereka kan. Ya, jadi kadang kita udah naik satu tangga tuh, udah berpikir kita tahan sekuat-kuat mungkin. Kita nengok air mata mereka berlinang-linang, yang manggil namanya, yang histeris, yang itu. Wih, pokok luka mendalam bagi mereka lah kan, keluarga korban tuh. Tapi aman ya Mas, jadi ya Mas. Ya, Mental dah terlatih lah. Ya. sudah teruji semua lah. Berarti yang itu tadi ya yang enggak temu ya, yang di cerita Ya, Mas pertama tadi. Ya? nenek-nenek itu. Ini Mas kan berhubung udah setengah jam lebih ya, Pan. Udah setengah jam ya? Oh, setengah jam lebih. Ini Mas, ada ndak kayak pesan untuk anak muda lah yang mau ikut kayak kegiatan sosial gitu? Mungkin ada persyaratannya Pesannya, kali iya. atau apalah. Kalau dari TRC, tim Pramuka Peduli itu nggak ada batasan usia, tergantung kesepakatan diri sendiri, kemudian ada jiwanya di situ, sosialnya juga. Nggak bisa ikut itu, administrasi juga bisa bantu apa, misalnya dari dana maupun apa tuh kita welcome. Oh ya. Tanpa batasan. Yang penting disuruh atau izin orang tuanya lah. Oh ya, pasti itu ya. pasti Karena ya. itu menyangkut nyawa kan. Iya. Iya. Nyawa dan fisik maupun mental, Sama hati nurani Ya. yang harus tergerak ya kan? kejiwaan apa, sosialnya juga harus kuat. oh iya. Ya. Oke guys, Udah setengah jam ya Mas. mungkin setengah jam nih. Mas Sapari mau apa? Mau latihan Latihan lagi kayaknya. kayaknya. Ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke, jangan Ya. lupa like dan subscribe. Oke, sip.